Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Bihairin walhamdulillah. Tayyib, hayya bina naftah darsana bikiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar kisah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Apa tujuan kita belajar hari ini? Tujuan kita belajar hari ini adalah supaya Ananda Soleh dan Soleha mengetahui bagaimana kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pelajaran kita yang baru, coba kita ingat terlebih dahulu pelajaran kisah kita yang minggu kemarin. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam. Sekarang ibu mau tanya terlebih dahulu nih, siapakah nama ayah dari Nabi Yakub? Ayo, siapa? Ya, benar sekali. Nama ayah Nabi Yakub adalah Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian, berapakah jumlah istri Nabi Yakub? Ayo, Ananda Soleh Soleha, ada berapa jumlah istri Nabi Yakub? Ya, benar. Istri Nabi Yakub itu jumlahnya ada 4. Kemudian, siapakah nama istri pertama Nabi Yakub? Ayo, siapa? Tum, ada yang tahu? Istri pertama Nabi Yakub siapa namanya? Iya, hebat, benar sekali. Namanya adalah Rahil. Nah, pertanyaan terakhir, berapakah jumlah anak Nabi Yakub? Ada berapa? Ya, ada 12 orang anak laki-laki. Masya Allah, hebat. Ibu berharap antum semua masih mengingat pelajaran kita yang sebelumnya. Sekarang, sebagaimana yang ibu sampaikan di awal tadi, bahwasannya kita akan belajar tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, untuk lebih tahu atau lebih lengkap ceritanya, marilah kita saksikan video berikut ini. Selamat menonton Ananda Soleh dan Soleha. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud di hadapannya. Ia begitu terkesan dengan mimpinya. Keesokan harinya, Yusuf langsung mendatangi ayahnya dan menceritakan mimpinya semalam. Mendengar hal ini, Nabi Yakub begitu gembira. Ia tahu bahwa mimpi anaknya tersebut bukan sebuah mimpi yang biasa. Itu adalah sebuah tanda bahwa suatu hari nanti Yusuf akan menjadi seorang yang dimuliakan oleh Allah. Rasa sayang dan cinta Nabi Yakub terhadap Yusuf pun semakin besar. Akan tetapi ia khawatir jika saudara-saudara Yusuf mengetahui mimpi itu. Nabi Yakub pun berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Ayah khawatir jika mereka mengetahui hal tersebut, mereka akan mencelakakanmu," kata Nabi Yakub. Rasa sayang dan cinta yang ditunjukkan Nabi Yakub kepada Yusuf ternyata telah menimbulkan kebencian saudara-saudaranya. Mereka iri dan dengki. Mereka merasa Yusuf lebih dicintai daripada mereka. Adik Nabi Yusuf yang bernama Bunyamin ikut dibenci karena dianggap telah mendapatkan kasih sayang yang sama seperti Yusuf. Suatu hari, saudara-saudara Yusuf yang iri berkumpul untuk membuat sebuah rencana yang kejam. Salah satu dari mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan Bunyamin lebih dicintai oleh ayah daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah anak dari ayah kita juga." Lalu saudara Yusuf yang lainnya pun berkata, "Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu daerah yang tidak dikenal, supaya perhatian ayah kita tertumpah pada kita semua."
Namun Yahuda, anak keempat Nabi Yakub, tampaknya tidak sependapat dengan yang lain. Ia berkata, "Janganlah kalian membunuh Yusuf, tapi masukkanlah dia ke dalam sumur yang sering dijadikan tempat istirahat para musafir. Dengan demikian, nanti para musafir itu membawa Yusuf jauh dari kita dan mungkin akan dijual sebagai budak. Setelah itu kita bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita dan menjadi orang yang senantiasa berbuat baik," kata Yahuda. Akhirnya mereka semua setuju dengan pendapat Yahuda, dan keesokan harinya saudara-saudara Yusuf meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf berburu di hutan. Pada awalnya Nabi Yakub ragu untuk memberikan izin, akan tetapi setelah didesak saudara-saudara Yusuf, akhirnya Nabi Yakub mengizinkan dan memberi pesan kepada mereka agar berhati-hati dan menjaga adiknya tersebut. Berangkatlah rombongan putra Yakub, kecuali Bunyamin yang masih terlalu kecil. Mereka menuju ke tempat yang sesuai dengan rencana mereka kemarin. Setibanya di tempat itu, mereka perlahan melepas baju Yusuf. Yusuf tidak menyadari apa maksud saudara-saudaranya itu. Ia hanya mengikutinya saja. Mereka pun membawa Yusuf hingga sampai di dekat sebuah sumur yang biasanya dilalui oleh para musafir. Dengan cepat, mereka mengangkat Yusuf dan hendak melemparkannya ke dalam sumur. Yusuf meronta dan berusaha melepaskan diri. Akan tetapi, dorongan saudara-saudaranya lebih kuat, dan perlawanan Yusuf sia-sia. Mereka berhasil melemparkan Yusuf ke dalam sumur tersebut. Mereka kemudian membunuh seekor hewan dan darahnya ditumpahkan ke baju Yusuf. Ketika pulang, mereka segera datang kepada ayah mereka sambil menangis dan mengabarkan bahwa Yusuf telah dimakan serigala hingga bajunya berlumuran darah. Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih mendengar kabar dari saudara-saudara Yusuf itu, sehingga beliau tidak berhenti menangis sampai kedua matanya menjadi buta. Bagaimana Ananda Soli dan Soleha? Sudah dilihat cerita atau video dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, jadi dapat kita simpulkan dari kisah tersebut bahwasannya ayah Nabi Yusuf itu ialah Nabi Yakub alaihissalam. Nah, pada saat itu Nabi Yusuf bermimpi bahwasannya bintang, bulan, matahari itu bersujud kepada beliau. Nah, dia ceritakan kepada ayahnya, namun ayahnya berpesan jangan sampai saudara-saudaranya mengetahui mimpi tersebut. Karena apa, Nak? Karena ternyata saudara atau kakak-kakaknya dari Nabi Yusuf alaihissalam ini mempunyai sifat iri. Nah, mereka merasa bahwasannya ayahnya atau Nabi Yakub itu hanya sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam serta adiknya Bunyamin. Padahal mereka juga anaknya Nabi Yakub. Nah, tapi kata mereka Nabi Yakub hanya sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya mereka membuat rencana besar untuk menghilangkan atau membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Supaya apa? Supaya Nabi Yusuf tidak lagi disayang oleh ayahnya. Dimasukkanlah Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sebuah sumur. Kemudian kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya ini membunuh binatang buas atau hewan. Kemudian darah dari hewan tersebut ditumpahkanlah ke pakaian yang dipakai oleh Nabi Yusuf tersebut. Nah, ketika berada di rumah disampaikan kepada ayahnya bahwasannya Nabi Yusuf itu meninggal karena dimakan oleh binatang buas. Padahal kakak-kakaknya lah yang memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur. Mereka membohongi ayahnya agar apa? Agar ayahnya tidak lagi menyayangi Nabi Yusuf. Betapa sedihnya Nabi Yakub alaihissalam mendengar cerita dari anak-anaknya bahwasannya Nabi Yusuf alaihissalam telah meninggal dunia. Bajunya berlumuran dengan darah.
Padahal sebenarnya Nabi Yusuf alaihissalam belum meninggal. Akhirnya Nabi Yakub bersedih karena dia sangat menyayangi Nabi Yusuf alaihissalam sampai dia menangis secara terus-menerus dan akhirnya matanya menjadi buta. Kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah hendaklah kita berkata jujur, kemudian kita tidak boleh mempunyai sifat iri atau dengki seperti kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena apa, Nak? Karena itu adalah temannya syaitan. Nah, kita juga tidak boleh berbohong terhadap kedua orang tua kita. Kita harus mengatakan yang sejujurnya, tidak boleh berbohong. Karena semua orang tua itu menyayangi anak-anaknya. Tidak ada mereka pilih kasih terhadap anak-anaknya. Jadi kita tidak perlu iri terhadap saudara-saudara kita. Malahan ketika saudara kita mendapatkan sebuah kebaikan, sebuah kemenangan, kita harus mengikuti. Kita harus senang juga. Ya enggak? Kita juga harus bersyukur. Bukan berarti kita harus iri terhadap orang tersebut atau saudara kita tersebut. Untuk itu, Ibu berpesan kepada antum semua, hendaklah jauhi sifat iri dan dengki dan jangan sampai kita berkata atau berbuat bohong. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk antum semuanya. Untuk kegiatan Ananda Soleh Soleha di rumah hari ini ialah cukup menyimak video tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini saja. Nah, untuk latihannya insya Allah kita lanjutkan di pelajaran kisah minggu depan. Ibu rasa cukup dulu untuk hari ini. Baiklah, hayya bina nahtatim darsana biqiraati hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.